Oke, selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan melanjutkan tentang penggunaan Corel Motion Studio untuk membuat objek 3D sederhana. Ya, pada kali ini kita akan fokus di pembahasan tentang menganimasikan objeknya. Nah, di dalam proses menganimasikan objek dengan menggunakan Corel Motion Studio, secara garis besar sama dengan yang ada di dalam software-software 3D lain. Ya. Nah, di sini kita coba buat dulu satu objek, misalkan saja teks ya. Nah, jadi teks tekom grafik ya. Nah, kalau pengen pindah baris tinggal di enter, kemudian di OK. Nah, kalau sudah jadi, misalkan saja ada proses perubahan teks, kita bisa klik edit ya, edit objek. Nah, di sini nanti kita bisa seleksi dulu objek yang akan diubah. Kemudian kita ganti objeknya sama seperti pada pembahasan sebelumnya ya. Nah, di sini sudah ada satu tag objek ya. Kemudian kita bisa gunakan resize ya, itu untuk mengatur ukuran. Nah, ini berubah menjadi lebih kecil ya. Kemudian kita buat lagi satu objek, misalkan saja kotak ya, shape. Oke. Nah, shape-nya di sini ternyata lebih kecil ya dari yang dibuat. Untuk melakukan perubahan ukuran sama seperti pada proses perubahan ukuran tag ya. Untuk menganimasikan juga sama, jadi kita tinggal klik rotation, kemudian kita pilih group. Nah, kita lihat dua objek yang dibuat di sini nanti akan ditampilkan bertumpuk pada posisi yang sama ya. Jadi ketika kita putar kedua objek secara bersamaan, maka dapat dilihat bahwa objeknya di sini masih bertumpuk ya, di posisi yang sama. Nah, lebih memastikan lagi kita bisa pilih dari menu project, kemudian kita pilih kamera view ya, kemudian kita pilih top ya. Maka nanti dari kamera view top akan terlihat bahwa objeknya di sini masih berada di posisi yang sama ya. Nah, dari situ perlu diubah salah satunya dibuat lebih maju atau lebih mundur. Jadi di sini pada contohnya saya pilih yang kotak ya, grafik objek 2 yang kotak. Ini pengen saya buat lebih maju atau lebih mundur dari posisi tagnya sehingga objek yang tampil di sini tidak bertumpuk ya. Nah, pengaturannya tinggal diatur dari position, kemudian diatur dari sumbu set ya. Misalkan saja 10, min 10, maka dia akan dibuat maju. Ya, jadi kalau positif itu dibuat mundur, negatif dibuat maju ya. Nah, di sini saya ubah menjadi 10 poin ya. Objek ya, dari menu project, kemudian pilih kamera view front ya. Kemudian kita pilih group rotation, maka nanti kalau kita putar bisa dilihat objeknya di sini sudah tidak bertumpuk lagi ya. Nah, seperti yang ada. Nah, ini untuk mengatur objeknya. Nah, ini saya buat lebih ke belakang ya, saya buat lebih ke belakang dan lebih besar objek kotaknya. Jadi untuk size-nya saya ubah, scale-nya saya ubah. Kemudian position-nya juga sama. Saya ubah menjadi 20 sehingga akan tampil sangat jelas ya. Kemudian warnanya di sini saya ubah
ya untuk yang grafik menjadi lebih sedikit orange ya, sehingga sekarang bisa dilihat ketika dianimasikan dalam model group, kedua objeknya di sini sudah bisa dilihat tidak bertumpuk ya. Nah, ini sudah jadi satu objek 3D yang terpisah, ya tidak terpisah, masih menempel cuma tidak bertumpuk dalam satu posisi ya. Nah, itu untuk proses pembuatannya. Kemudian setelah itu saya ubah ke tag ya, objek tag grafik. Nah, di sini kalau pengen mengubah jarak antar baris kita bisa gunakan ikonnya ya. Nah, itu untuk mengubah tinggi antar baris tag ya. Nah, kalau sudah saya ubah lagi ke tag grafik ya, ke objek grafik ya, ke objek grafik kotaknya. Kemudian saya coba ubah untuk bevel ya. Nah, tampilan kotak ini ya. Bevelnya di sini di dalam objek style bevel ya. Nah, dari objek style bevel di sini nanti dari tampilan yang biasa kita bisa ubah menjadi berbeda ya untuk kotaknya. Nah, di sini dipilih saja dari isi palet untuk daftar bevelnya. Jadi tinggal di drag ke dalam kotaknya, maka nanti kotak tersebut akan berubah ya tampilan bevelnya ya. Nah, kalau sudah kita coba ubah ke grup ya, kemudian saya rotate. Nah, ini nanti akan menampilkan tampilan kotak dengan bevel yang berbeda ya. Nah, selain itu bisa juga diubah dari atribut panel ya. Jadi diubah dulu ke objek kotak. Kemudian dari atribut panel di sini nanti ada juga pengaturan bevel ya. Nah, dari atribut panel bevel di sini nanti kita bisa atur extrusionnya ya untuk ketebalan. Nah, misalkan kalau diubah menjadi lebih kecil nilainya dari nilai awal, maka dia akan lebih tipis ya. Kemudian weight-nya di sini juga ketebalan tapi untuk ketebalan bevelnya ya. Itu ya. Kemudian depth kedalaman, nah ini juga sama digunakan untuk mengatur kedalaman dari bevelnya. Nah, jadi secara keseluruhan bisa dilihat, nah ini ya, tampilan dari bevel. Ya, itu tampilannya ya, untuk pengubahan bentuk bevel dari objek kotaknya ya. Jadi bisa kita atur bevelnya di sini dari isi palet menggunakan bentuk yang ada di dalam isi palet ya, objek style bevel, ataupun dari atribut panel untuk pengaturan lanjutan ya. Nah, selain itu bisa juga kita berikan material di sini untuk tampilannya. Jadi mau dibuat tampilannya seperti kayu atau plastik atau logam ya. Nah, di sini kita tinggal atur dari material galeri ya. Nah, tinggal di drag saja dari material galeri yang ada ya. Itu untuk mengatur tampilan dari scene-nya ya. Tampilan kulitnya, kulit objeknya ya. Nah, ini sudah seperti kayu ya. Ketika saya pilih dari objek ya, kemudian saya ubah bevelnya, saya ubah material galerinya ya. Jadi dari objek style, kemudian material galeri ya, kemudian saya ubah ke metalik, maka nanti di sini banyak pilihan untuk tampilan bentuk logam ya. Nah, ini untuk tagnya saya berikan tampilan bentuk logam dengan background kotak tampilannya berupa kayu ya. Nah, ini
ya. Nah, itu di dalam pengaturan perubahan scene ya. Jadi kita pilih objeknya, kemudian tinggal kita tentukan saja ya untuk nilainya ya. Nah, ini bentuk perwajahan atau tampilan dari objek 3D yang dibuat. Masih di metalik tapi dengan bentuk yang berbeda untuk melihat tampilan dari objek 3D-nya yang benar-benar seperti logam ya. Nah, kita lihat dulu dari grup, kemudian kita putar. Nah, ini ya, kelihatan sekali antara kayu dan logamnya ya. Nah, ini untuk membuat seperti itu. Jadi kita bisa pilih objeknya, kemudian dari isi palet ya, kita tinggal pilih objek style, material gallery, maka nanti di situ ada pilihan untuk mengganti tampilan warna ya dengan tekstur ini. Ada tekstur kayu, ada tekstur logam, ada tekstur lainnya ya. Nah, itu untuk proses pengubahannya ya. Nah, yang berikutnya di sini mari kita coba untuk menganimasikan objeknya dari objek 3D yang ada. Jadi kita ubah ke tampilan top view ya. Kemudian saya buat lebih mundur itu untuk objek kayunya dan teksnya lebih maju ya. Jadi saya pilih dulu ke kamera view, position, pada sumbu setnya saya ubah ya. Kemudian pada text tag-nya juga sama, position sumbu setnya diubah ya, sehingga posisinya bisa tampak seperti yang ada di layar. Kemudian dikembalikan dari kamera view front ya. Sehingga tampak seperti pada tampilan di layar ya. Nah, kemudian bisa kita aktifkan show height. Nah, di sini untuk mengatur supaya objeknya di sini bisa bergantian tampil ya, bergantian tampil antara tag 3D dan objek kotaknya. Nah, jadi misalkan pada frame 75 sebagai frame akhir ya, ini mau diubah lebih panjang, kita bisa ubah menjadi 150 ya, dengan cara mengetik pada bagian end frame-nya ya. Jadi selain ada start frame juga ada end frame. Nah, itu bisa kita ubah nilainya sesuai dengan frame akhir yang diinginkan. Kemudian kita aktifkan pada pada objek kotak ya, pada objek kotak. Nah, di sini objek kotaknya mau dihilangkan dulu misalkan ya, atau tidak ditampilkan dulu. Jadi yang tampil pertama di sini adalah tag, maka show height-nya di situ tinggal diklik pada posisi awal ya. Nah, kemudian pada frame 40 ya, kotaknya tampil, tagnya yang hilang misalkan ya. Nah, ini kita atur aja. Kotaknya diklik show height-nya, maka nanti akan muncul garis ya. Nah, ini yang tidak ada garis itu berarti hilang ya. Meskipun ada titik keyframe, tapi kalau tidak ada garis di situ berarti objeknya tidak tampil ya. Di hidden, disembunyikan ya. Itu. Nah, kemudian mulai dari posisi 40, tagnya hilang misalkan ya, kotaknya tampil. Di sini tinggal kita ubah ke tag grafik ya, tag grafik. Kemudian show height-nya pada posisi frame 40 tinggal kita klik. Nah, nanti tagnya hilang ya.
Jadi pertama muncul tag, kemudian kedua muncul kotak. Nah, ketika di sini tagnya muncul lagi, ya, bersamaan dengan kotaknya, ya. Nah, ini. Nah, itu kalau pengen dibuat tampilannya secara bergantian, ya. Nah, itu untuk mengatur tampilan objek atau menganimasikan objek yang diatur tampil secara bergantian, ya. Jadi kita bisa gunakan show hide, show or hide, ya. Pada toolsnya untuk mengatur tampilan objek mana yang mau ditampilkan terlebih dahulu, mana yang mau disembunyikan terlebih dahulu. Nah, itu untuk mengatur tampilan show hide. Kemudian kita ubah ke grup. Nah, di sini misalkan dari grup itu bisa digunakan untuk menggerakkan semua objek, ya, dari position, orientation maupun scale. Position itu untuk memindah posisinya, ya, orientation itu untuk merotasi, ya, sedangkan scale itu untuk mengubah ukuran, ya. Nah, ini untuk position itu untuk mengatur sama dengan kalau kita mengatur dari position, ya. Nah, ini. Kemudian orientation kalau mau diatur animasi, ya, animasi dari positionnya tinggal kita atur. Di situ sudah ada satu keyframe secara default, ya. Sudah ada satu keyframe, ya. Kita tinggal atur saja untuk pengaturan animasinya di dalam keyframe yang diinginkan, ya. Jadi kalau di keyframe pertama di situ tagnya tidak tampil, maka animasinya ya nggak akan kelihatan, ya. Jadi di sini perlu kita tentukan dulu pada posisi frame berapa mulai dianimasikan sampai berapa, ya. Secara konseptual sama dengan kalau kita membuat animasi dengan flash, ya. Jadi kita tambah aja add keyframe. Nah, ini tombolnya di bawah, ya, untuk menambah keyframe pada objek tag yang terpilih, pada objek group, ya, objek group yang ada. Kemudian setelah itu kita bisa atur orientationnya juga sama, tambah keyframe, scale-nya juga sama, tambah keyframe, ya. Transparansinya juga sama. Berarti di sini nanti keempat objeknya atau keempat pengaturannya akan ditentukan, ya, atau akan dianimasikan. Jadi selain berpindah, berputar, berubah ukuran dan menjadi transparan, ya, atau jelas, ya. Nah, kalau sudah di sini nanti kita tinggal tentukan posisi keyframe berikutnya, ya. Jadi keyframe di sini mulai berjalan dari posisi frame 80, ya. Nah, ini ditambah keyframe lagi. Nah, kalau tidak ada perubahan apapun di dalam dua keyframe yang dibuat, maka di situ nanti tidak ada pergerakan, ya. Meskipun ada keyframe, tidak ada pergerakan animasi. Nah, jadi syaratnya di dalam pengaturan pergerakan animasi di sini, dalam satu keyframe dengan keyframe yang lain itu harus berbeda, baik ukuran, perputaran maupun posisinya, ya. Nah, ini. Nah, bisa juga diatur dengan cara menentukan nilai X, Y, Z dari posisinya, ya. Di sini nanti pada position secara otomatis akan muncul keyframe, ya, dengan mengubah nilai X, Y maupun Z-nya. Orientation sama, ya. Jadi pada posisi keyframe tertentu ketika kita pengen putar penuh 360 derajat, ya, maka pada sumbu Y-nya, ya. Nah, di sini diatur nilainya 360.
Ya, kalau pengen 2 kali putaran berarti 720 ya. Nah ini, jadi posisinya nanti akan menjauh atau mengecil dan berputar 2 kali putaran ya. Objek tag dan objek kotaknya. Nah itu contohnya ya. Ini. Kemudian pada frame yang sama, posisi frame yang sama, misalkan diputar cukup sekali saja berarti 360 ya. Nah, ya sekali putaran. Tidak ada pergerakan objek ya. Nah, baru ada pergerakan objek. Nah, jadi ketika ada perubahan di situ baru objeknya akan teranimasi ya. Position juga sama, bisa kita ubah ya. Penentuannya semakin jauh, semakin mundur, semakin besar, semakin mundur ya. Nah, kemudian ukurannya dibuat semakin besar, semakin lama semakin kecil ya, semakin mundur semakin kecil. Nah, ini bisa juga diatur dari skillnya. Dipastikan untuk perubahannya dari grup ya, jadi perubahan nilainya harus dari luar objek ya. Transparansinya juga diubah nilainya ya. Jadi transparansi ada di dalam atribut panel diubah menjadi 100%. Maka nanti tampilan tag-nya di sini akan menghilang ya. Jadi mundur, menjauh, berputar dan menghilang ya. Nah, itu bentuk animasi dari objeknya. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar sama, intinya setiap kita pengen menganimasikan objek di situ harus mempunyai keyframe ya. Mempunyai keyframe ya. Kalau sudah kita simpan dari menu file save itu untuk projectnya ya, atau Ctrl S sama dengan software-software yang lain, nama bebas. Tentukan foldernya juga jangan lupa ya. Selain nama file. Kalau sudah tinggal diklik save ya. Kita lihat hasilnya. Nanti secara otomatis pada folder yang ditentukan sudah ada file dengan nama latihan ya. Dengan ekstensi atau dengan tipe Corel Motion Studio ya. Itu. Kalau extensionnya C3D ya. Nah, itu untuk file projectnya sudah ada ya. Demikian proses pembuatan objek 3D dengan menggunakan Corel Motion Studio serta menganimasikan objeknya. Semoga bermanfaat. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat objek di dalam Corel Motion Studio, yang mana objeknya di situ tidak hanya kotak atau lingkaran, tapi juga objek-objek lain seperti bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya, yang mana perlu software tambahan yaitu Corel ya. Jadi salah satunya bisa menggunakan Corel Draw atau bisa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Corel Draw dengan versi X5. Jadi kalau bisa menggunakan yang lain ya silahkan, tapi nanti pada hasil akhir dari gambarnya itu harus diekspor menjadi AI ya. Oke, untuk yang pertama kita coba buat objek LED terlebih dahulu.
untuk membuat let object di sini nanti tinggal kita buka ya. Kita coba di dokumen baru saja. Jadi kita buka project baru. Nah, setelah kita buka project baru, nanti di dalam pengaturan let object, di situ kita bisa menggunakan ikonnya ya untuk pengaturan let object. Itu dari insert let object ya, nomor 3 dari atas ya. Nah, setelah kita klik insert let object, kemudian nanti akan muncul lembar kerja yang ada garis tengah warna merah. Nah, ini mirroringnya ya, mirroring pada sumbu Y. Kalau kita pengen mirroring pada sumbu X, kita bisa ubah. Jadi cukup buat yang atas, nanti yang bawah jadi. Kalau sumbu Y, berarti cukup buat yang kiri, yang kanan jadi. Nah, kalau sudah, untuk proses pembuatannya, di sini nanti kita bisa menggunakan ini ya, freehand tools atau pad ya. Jadi kalau freehand di sini kita bisa menggambar sesuai dengan gerakan mouse ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini kita sambung sampai ke atas. Ya, kalau sudah diklik objek, kemudian secara otomatis dia akan berubah menjadi garis lurus ya. Nah, itu. Nah, ini kalau dari pad freehand ya. Nah, kalau misalkan kita buat dari pad, ini akan lebih baik lagi karena awalnya sudah lurus ya. Jadi dari sini misalkan saya buat di sini, kemudian ke bawah ya, ini sini lagi. Nah, ini mau dibuat melengkung, nanti tinggal diklik tahan tarik ya. Nah, ini sudah melengkung ya. Tarik ke bawah. Nah, ini sudah lurus atau lurus kembali ya. Kalau sudah diklik seperti ini, nah, diklik di sini, kemudian disambung ke atas ya. Nah, sama dengan freehand ya, kita bisa pilih select untuk menyetujui proses pembuatannya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi satu objek hasil mirroring ya, cerminan dari salah satu sisi objeknya. Diperbesar saja supaya jelas ya. Nah, ini, nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan dalam proses pembuatannya di sini ada kesalahan, maka kita bisa buka kembali ya. Jadi bisa kita buka kembali dengan menggunakan edit object. Nah, ya. Kemudian kita gunakan adjust. Nah, ini untuk mengatur posisi-posisi titik yang kurang pas ya. Nah, jadi misalkan kurang ke atas ya, kurang ke bawah ya. Nah, ini bisa kita atur dari adjust. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kita gunakan caps code ya. Ini kalau kita ingin membuat pengaturan lengkungannya tidak simetri, tidak semuanya ya. Jadi cuma satu sisi saja seperti ini. Nah, ini ya. Ditarik. Nah, ini nanti akan jadi objek yang berbeda di dalam pengaturan hasilnya ya. Oke. Ini tetap miring ya. Dengan sedikit melengkung misalkan. Nah, ini bisa kita atur. Selection. Oke. Nah, maka hasilnya akan berbeda ya. Kalau mau dibuat bolong, maka di sini nanti perlu pengaturan objek yang lebih spesifik dari just. Jadi di sini titiknya tidak nyambung ke atas, tapi cukup sampai di sini ya. Nah, ini juga sama, tidak dari atas, tapi cukup sampai di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita buat freehand untuk nyambung titiknya. Ini, kemudian sini ya, kita lengkungkan. Kemudian sini, nah nanti kita bisa atur kelengkungannya lagi ya, kita edit lagi. Ini,
kemudian tutup di sini. Oke, langsung saja dipilih dari adjust. Nah, ini kalau kita ingin melakukan proses editing titik-titiknya ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, kalau sudah cukup, maka nanti kita bisa oke, langsung. Maka hasilnya nanti, nah seperti ini ya, berbeda. Jadi bagian bawah tidak bolong, tapi bagian atas bolong. Ya. Nah, karena memang bolong di sini objeknya ya. Nah, itu di dalam proses pembuatannya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Kalau misalkan saja di sini saya ubah lebar, ya, nah seperti ini, maka nanti hasilnya pun akan berbeda. Ya, nah itu ya. Nah, ini di dalam pengaturan objek lab. Jadi bisa kita tentukan untuk objeknya seperti apa ya. Kemudian kita buat mau bolong atau tidak. Misalkan buat ember juga sama. Jadi kita tinggal delete objek, insert delete objek, kemudian kita tinggal buat pakai freehand atau pad ya. Misalkan gini. Nah, untuk objek embernya atau yang lain ya, bak ataupun apapun lah ya. Seperti ini. Ini. Kemudian kita buat ke bawah, kemudian kita taruh ke sini ya. Nah, ini langsung naik ke atas ya. Gak masalah untuk posisi titik yang kurang tepat karena nanti bisa diedit ya. Oke, taruh ke atas langsung, nyambung sini, pilih adjust. Nah, dari sini nanti tinggal kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan gambarnya ya. Kalau kurang besar kita zoom aja, zoom in ya. Nah, zoom in. Kemudian kita bisa perbesar berapa kali ya yang kita inginkan. Nah, ini untuk lebih membuat objeknya yang pas ya. Oke. Di sini sudah jadi. Ya. Nah, setelah jadi kemudian kita oke ya. Lurus. Ya, oke. Nah, maka jadi satu buah ember ya. Hasil pembuatan objek dengan menggunakan lab object. Nah, ini. Sudah jadi ya. Sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Oh, sorry. Nah, di sini kalau kita pengen memperbesar ke semua arah, gunakan shift ya. Jadi gunakan shift dari scale. Nah, ini nanti akan diperbesar ke semua arah ya. Nah, kalau tidak nanti hanya sebagian-bagian saja yang diubah ya. Kalau tidak pakai shift. Jadi kalau pengen presisi perbesarannya kita bisa gunakan shift dengan menggunakan kita bisa gunakan scale ya dengan menggunakan tombol shift pada saat perbesaran. Nah, di sini nanti objeknya akan dibuat sama seperti yang kita tentukan ya. Nah, ini mau diberi efek mau diberi skin ya, skin dari objek style, kemudian material galeri ya, metalik misalkan atau plastik misalkan. Nah, itu bisa kita tentukan ya. Plastik dipilih. Nah, plastik yang bagaimana. Nah, ini untuk objek ember yang dari plastik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membuat objek ya, untuk menganimasikan objeknya sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi kita tinggal atur keyframe-nya di dalam
frame-frame yang sudah tersedia kita bisa atur dari position untuk perpindahan objek, ya, animasi pergerakan objek, kemudian orientation animasi perputaran objek, dan scale animasi ukuran objek. Setelah semua objek dibuat, ya, maka yang berikutnya ketika kita ingin menganimasikan objeknya, di sini nanti kita tinggal atur. Kalau objek ini tunggal, ya, contohnya seperti yang baru saja dibuat yaitu ember. Di sini kita tinggal siapkan keyframe-nya, misalkan saja 50 frame, ya. Kalau pengaturannya di situ adalah 30 frame per second, jadi kita lihat di dalam project setting, ya, dimensionnya. Nah, dari menu file, ya, kemudian kita lihat di preference, ya. Nah, di dalam preference di sini bisa kita lihat bahwa frame rate-nya adalah 25 frame per second. Atau kalau tidak, dari bagian bawah di sini bisa kita lihat bahwa sudah diatur 25 frame per second. Berarti kalau kita atur 50, maka animasinya akan dijalankan dalam waktu 2 second, ya. Nah, misalkan animasi pengen dijalankan di semua bagian seperti perpindahan, ya, maka perpindahan di sini atau position ini kita klik dulu. Kemudian kalau sudah kita berikan keyframe, ya, dengan tanda plus ini, add keyframe. Kemudian di sini nanti tinggal kita geser, ya. Nah, ya, geser. Kalau mau diubah dari titik awalnya kita pindah ke 1, ini dipindah. Nah, ini berarti nanti pergerakannya akan bergerak dari posisi 1 sampai dengan 50, ya, dari bawah ke atas. Nah, selain bergerak, misalkan saja di sini pengen kita putar, berarti kita bisa pindah ke orientation, ya, di dalam pengaturan timeline-nya. Kemudian di sini nanti tinggal kita putar berapa derajat, ya, misalkan satu putaran berarti 360 derajat, ya. Kalau 2 kali putaran berarti 360 kali 2. Maka nanti hasilnya di sini selain dia bergerak juga berputar, ya. Nah, kalau dari sumbunya juga pengen diputar, bisa kita atur seperti ini, ya. Nah, seperti ini misalkan. Maka nanti ini juga akan berubah, ya, 360 untuk yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya juga 360. Maka nanti hasilnya akan berubah, ya. Nah, 360. Kemudian di keyframe yang ini kita tinggal hapus, ya. Nah, hasilnya nanti dia akan berputar penuh. Oke, seperti itu, ya. Demikian dari proses pembuatan objek dengan menggunakan Corel Motion Studio, ya, yaitu menggunakan LED objek dengan model objek cerminan seperti ini. Setelah kita buat objek LED dengan menggunakan Corel Motion Studio, yang berikutnya kita coba untuk membuat objek yang lebih kompleks, ya, dengan menggunakan software bantu yaitu CorelDRAW. Setelah terbuka CorelDRAW, maka di sini yang berikutnya kita tinggal membuat objeknya, ya, membuat objeknya bebas. Jadi yang pertama kita bisa buat sendiri dari shape-shape yang ada di CorelDRAW, ya. Misalkan saja seperti ini. Kemudian kita buat perpotongan misalkan dengan lingkaran, ya. Oke, ya, kita trim aja langsung.
ya. Kemudian ini kita pindah ke sebelah kanan, trim lagi, ini kita pindah ke sini, ya, ke bagian bawah, ya, ini pas di tengah ya. Nah, oke, trim lagi, kemudian ini juga digeser ke kanan, ya, trim lagi, ya sudah, ya. Nah, setelah kita buat, kemudian ini kita tinggal ekspor, ya. Jadi misalkan satu contoh bentuk kompleks seperti ini ya. Jadi misalkan mau ditambah variasi lengkungan, ya kita tinggal tambah lengkungan di bagian ini yang tengah, ya. Oke, seleksi, kita ratakan, ya. Nah, ini tengah-tengah, biar gampang. Jadi well. Nah, ini misalkan ya. Nah, jadi misalkan objek seperti itu yang kita pengen buat, nah ini tinggal kita atur di bagian-bagiannya, ya. Jadi kita buat dulu gambarnya dengan Corel Draw. Maaf, ya. Klik kanan, klik kanan. Oke. Ya, kita seleksi saja ini lingkaran-lingkarannya, nanti di well dengan kotaknya, ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, ini kalau kita buat dengan Corel Motion Studio, maka prosesnya akan lebih susah, ya, lebih lama, walaupun bisa. Seleksi semua, kemudian kita pilih menu file, diekspor menjadi file dengan tipe AI, ya. Jadi kita pilih ekspor, namanya bebas, foldernya bebas, ya. Kemudian selected only diaktifkan, dicek, jangan lupa ini dicek setelah kita seleksi semua, supaya yang diseleksi ini nanti tersimpan menjadi file AI. Ekspor, yes, karena sebelumnya sudah ada, ditimpa dengan yang baru. Kemudian tipenya di sini jangan pakai yang terlalu tinggi, ya. Jadi Adobe Illustrator dengan versi yang tinggi belum tentu bisa dibuka di dalam Corel Motion Studio versi 10 seperti yang saya gunakan, ya. Jadi untuk lebih amannya itu pakai versi yang kecil, tapi tidak yang 3 ya. Jadi yang tengah-tengah ini nih, ya, kecil ini. Jadi versi 8 itu sudah cukup untuk menyimpan gambar vektor yang dibuat dari Corel Draw bertipe Adobe Illustrator, ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buka Illustratornya di dalam Corel Motion Studio. Nah, langkahnya tinggal dipilih menu file, kemudian pilih import grafik, ya. Kalau sudah, kita pilih filenya untitled 1. Nah, ini sudah tampil, ya. Jadi dengan versi 8 bisa langsung tampil, tapi dengan versi-versi yang lain belum tentu tampil. Jadi kalau tidak tampil di dalam preview image-nya, maka gambar tersebut versinya masih terlalu tinggi, ya. Open. Nah, di sini sudah tampil. Kita tinggal ubah scale-nya, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, sudah jadi. Secara otomatis kita jika putar, nanti objek ini sudah 3D, ya. Nah, langsung jadi, ya. Nah, kalau mau diatur bevel-nya supaya lebih menarik, kita tinggal gunakan object style seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bevel, ya, bevel, kemudian general. Tinggal dicari dari bevel general di sini untuk bentuk yang diinginkan. Seperti ini misalkan, oke, ya. Nah, kalau misalkan ini sudah bagus tapi terlalu tebal, kita bisa atur extrusion-nya, misalkan kita buat separuh ya 50, maka nanti hasilnya di sini sudah menjadi lebih baik, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Kalau terlalu tajam maka wake-nya di sini
bisa kita buat lebih kecil, misalkan saja 15 separuhnya ya. Nah, maka nanti kedalamannya di situ akan diubah ya. Oke, sudah cukup bagus saya kira ya. Mau diberi aksen kayu, kita tinggal atur dari object style, kemudian material gallery, wood ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya, tinggal dimasukkan saja skin kayunya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat objek 3D dari gambar-gambar yang kompleks ya. 15 juga misalkan untuk depth-nya, kedalamannya. Nah, ini sudah cukup ya saya kira. Oke, sudah cukup baik ya. Nah, ini dengan membuat objek dari Corel Draw yang kita gambar sendiri ya. Nah, langkah yang kedua masih menggunakan Corel Draw tapi tidak kita gambar sendiri ya. Jadi di sini saya menggunakan koleksi huruf yang ada di dalam Corel Draw ya. Nah, caranya tinggal buka menu teks, kemudian pilih insert simbol karakter ya. Nah, nanti dari simbol karakter di sini kita bisa pilih jenis gambar yang kita inginkan ya. Nah, misalkan portrait dollar ya, ataupun yang lain ya, register ya, kemudian ataupun yang lain lah ya. Kalau tidak ada, kita bisa ganti ke jenis huruf yang lain, misalkan jenis huruf gambar ya. Di dalam font window itu ada beberapa ya. Salah satunya bernama Webding ya. Nah, ini Webding atau Wingding ya. Kalau kita pengen membuat gambar yang berasal dari huruf ya. Nah, ini Webding sudah ada ya. Saya coba cari gambar yang saya inginkan. Nah, ini misalkan ya. Langsung saja saya masukkan. Oke. Setelah itu saya ekspor menjadi AI ya. Untitled 2. Jadi dibedakan saja. Oke. Tipe 8 ya. Versi 8, sorry, versi 8. Nah, kalau sudah ini kita masukkan file, import grafik, kemudian Untitled 2, sudah tampil open. Nah, ini gambarnya sudah muncul di dalam unit Corel Motion Studio 3D untuk pengaturannya. Ya, kita berikan efek metalik ya, supaya berbeda. Kalau sudah kita pilih grup seperti yang kemarin sudah kita bahas untuk menggunakan atau memutar dua objek yang berbeda ya. Nah, ini sudah jadi dua objeknya yang dibuat dari software Corel Draw ya. Nah, itu untuk pembuatan objek-objek yang kompleks. Kita bisa menggunakan software-software yang lain untuk membantu membuat objeknya. Nah, kalau untuk objek yang double seperti ini ya, ini objek double. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, kita tinggal menganimasikan dari grup ya. Grup, kemudian kita tentukan posisi frame-nya. Misalkan di 75 berarti akan dianimasikan selama 3 second ya. Nah, di dalam position group ini nanti tinggal kita atur, misalkan saja hanya berputar ya, sumbu Y sebagai acuan perputarannya, maka di sini nanti kita tinggal ubah pada sumbu Y dengan 720 kalau pengen 2 kali putaran ya. Nah, ini. Oh, sorry.
keliru ya, bukan di position tapi orientation ya. Nah, orientation ini tinggal kita atur 720. Nah, 2 kali putaran. Kemudian di posisi satunya ini kita atur dari posisi atau dari nilai 0 ya. Nah, seperti ini. Jadi dari 0 sampai 720 derajat ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, berputar di situ. Ya. 700 keliru, sorry. Ini bukan di posisi Y ya. Tapi bukan di posisi Z, tapi di posisi Y. Untuk orientationnya ya. Ke frame pertama 0, 0, oke. Ke frame kedua 720. Nah, pada sumbu Y, kemudian pada sumbu Z-nya 0. Oke. Ya. Nah, maka nanti perputarannya bisa dilihat. Nah, seperti ini. 2 kali putaran ya. Jadi kalau sumbu Y ini berarti acuan titik pusat putarannya di sumbu Y ya. Berarti muternya ke kanan ke kiri ya. Tapi kalau di sumbu X berarti acuan perputarannya di sumbu X berarti putarannya maju ke depan atau ke belakang ya, mundur ke belakang. Tapi kalau sumbu Z berarti dia muternya seperti ini ya. Nah, itu kalau kita pengen mengatur orientation atau animasi pada objeknya. Nah, selain berputar, nanti untuk simbol kilatnya di sini juga berubah warna misalkan, ya. Nah, nanti tinggal kita atur dari objek gambar kilat ya. Nah, ini Untitled 2. Kalau sudah kita atur dari color. Nah, color di sini kita tinggal ubah. Di frame 35 ganti menjadi merah. Nah, di frame 75 ganti menjadi putih lagi ya. Oke. Maka nanti hasilnya di sini dia akan berputar untuk yang keseluruhannya ya. Nah, untuk kilatnya berubah menjadi merah dan putih. Nah, itu. Nah, ini kalau kita pengen memutar objek ya. Gitu. Kalau misalkan saja teksturnya pengen diubah, apakah bisa? Ya kita coba aja ya. Jadi pada frame ini kita berikan tekstur plastik ya. Awalnya tetap plastik ya, jadi tidak bisa. Jadi untuk tekstur di sini harus gambar, jadi tidak bisa menggunakan material ya. Jadi khusus untuk pengaturan warna itu bisa kita animasikan, tapi untuk tekstur tidak bisa ya. Untuk sementara ini masih belum bisa. Nah, demikian dari proses pengaturan pembuatan objek dan juga mengulang ya sambil mereview pengaturan animasinya ya di dalam Corel Motion Studio 3D. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.